Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun kita tidak bisa bertatap muka dengan langsung hari ini, sungguh sukacita kita yang besar. Dengan kemajuan teknologi, kita bisa bersatu, kita bisa memuliakan Tuhan dan belajar akan kebenaran firman Tuhan yang sesuai dengan bimbingan khotbah kita yang terambil dari Injil Markus ayatnya yang 11. Injil Markus pasalnya yang ke-11 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Markus 11 ayat 1 sampai ke-11 dengan perikop Yesus dielulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya." Shalom. Terpuji nama Tuhan. Luar biasa. Ini merupakan sudah beberapa minggu kita melakukan ibadah dengan menggunakan teknologi seperti yang ada pada hari ini. Walaupun kita tidak bertatap muka dengan langsung, tapi hati kita, tujuan kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Sungguh luar biasa, tema kita hari ini adalah mengikut Yesus. Yesus memasuki Yerusalem dan orang banyak seperti yang sudah kita bacakan tadi dari Injil Markus, dan orang banyak mengikuti dan menyambutnya dengan sangat meriah. Kita tahu Yesus juga sangat taat kepada Bapanya. Dia taat menuju Yerusalem. Kita tahu Yesus juga akan ditangkap dan divonis mati di Yerusalem. Di pembacaan tadi yang pertama sudah dikatakan Yesus mengendarai keledai. Dia tidak menggunakan kuda. Dia menunggangi seekor keledai. Kita tahu keledai itu merupakan lambang dari kerendahan hati. Kalau Yesus mengendarai kuda atau menunggangi kuda, ya tentu kuda merupakan lambang dari gagah perkasa, kekuatannya yang luar biasa, dan mungkin bahkan kesombongan.
Dan kita lihat bagaimana orang-orang menyambut Yesus dengan kata-kata Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang akan datang. Hosana di tempat yang maha tinggi. Tetapi apa motivasi dari orang-orang yang berkata Hosana, diberkatilah orang yang dari maha tinggi. Hosana, diberkatilah Bapak kita Daud. Motivasinya hanyalah agar Yesus berkenan untuk melepaskan mereka dari penjajahan Romawi. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita sudah masuk minggu ke-7 Pasion. Selanjutnya kita akan masuk ke minggu Prapaskah, Kamis Putih, Jumat Agung, bahkan Paskah. Kita betul-betul hati kita dipersiapkan untuk betul-betul mengikut Yesus dan menjadi murid Yesus yang tidak salah dalam memotivasi diri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini merupakan ayat spesial bagi saya pribadi. Beberapa tahun lalu, ketika saya belum beberapa lama di kota Pontianak ini, saya mengambil sikap bersaat teduh. Dan kebetulan ayat saat teduh saya pada malam itu sama seperti ayat kita khotbah hari ini, yang terambil dari Markus 11 ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. Kenapa saya katakan spesial Bapak Ibu? Karena ketika saya membaca ayat yang ketiga sampai ayatnya yang ke-6, saya tiba-tiba terhentak berhenti membaca firman ini. Dan di telinga saya begitu jelas ada sebuah bisikan mengatakan kepada saya, Tuhan perlu sesuatu darimu. Saya ulang lagi kembali ayat ini. Bisikan itu semakin jelas. Tuhan perlu sesuatu darimu. Kembali saya renungkan apa maksud Tuhan di ayat ini kepada saya pribadi. Saya bukanlah orang yang mempunyai kekayaan lebih, tidak. Saya bukanlah orang yang mempunyai kepintaran lebih, tidak. Tapi Tuhan meminta sesuatu dari saya. Kembali ayat ini saya renungkan, ya sudah, kalau memang Tuhan minta sesuatu dari saya siap. Dan hal ini saya gumuli dan saya minta petunjuk ke beberapa hamba Tuhan. Apakah betul Tuhan bisa berbicara kepada kita langsung? Ya, kalau memang Tuhan berkehendak, apa yang tidak mungkin, hamba Tuhan itu berkata seperti itu kepada saya. Ada satu hal yang saya teladani dari pemilik keledai di Injil Markus yang ke-11 ini. Murid Yesus yang 2 orang itu hanya mengatakan kepada pemilik keledai, Yesus memerlukan, ya. Dia tidak banyak lagi bertanya dan silahkan ambil keledai itu. Dan mungkin saja pemilik keledai itu mempunyai keledai itu satu-satunya dia punya. Tapi karena mendengar kata-kata bahwasanya Yesus memerlukannya, dia silahkan ambil. Dan sikap itu yang saya ambil, saya sudah komitmen dalam hati, ya sudah, kalau memang Tuhan perlu, sesuatu yang Tuhan perlukan itu akan saya serahkan kepada Tuhan. Dan singkat cerita, sesuatu yang saya punya itu ditujukan Tuhan, diberikan kepada orang yang tepat pula. Tuhan kita Yesus sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Kita tidak tahu rancangannya seperti apa. Kita tidak tahu apa yang dia mau minta kepada kita. Kita tahu Bapak Ibu sekarang pandemi virus Corona COVID-19 begitu guncang seluruh dunia. Seluruh dunia merasa diteror oleh satu
benda yang terkecil yang hanya bisa kelihatan dengan mikroskop elektron, yang namanya adalah virus corona, yang dinamai oleh WHO COVID-19. Banyak hal yang Tuhan mau ambil dari kita. Ya tentu yang mau berdagang tentu dagangannya sedikit terganggu. Yang mau ngantor di kantor juga sudah menerapkan physical distance, social distance. Bahkan di gereja kita hendak menguji nama Tuhan, sudah harus kita lakukan hal seperti ini. Kita sudah harus menjaga jarak, kita harus sudah menggunakan pelindung diri, minimal masker, kita sudah harus senantiasa bercuci tangan. Tapi kita tidak tahu rancangan Tuhan seperti apa terhadap hidup kita. Mungkin Tuhan ingin mengambil sesuatu yang berharga dari kita. Mungkin pemasukan income tidak seperti biasanya lagi. Dan mungkin mitra bisnis kita sudah tidak sebanyak seperti biasa. Kolega-kolega bisnis kita sudah tidak seperti biasa. Kita tidak tahu rancangan Tuhan. Tapi marilah kita bersikap seperti pemilik keledai. Begitu Tuhan perlu, kita akan silakan Tuhan ambil. Silakan. Mungkin sesuatu itu berharga bagi kita. Tapi bila Tuhan Yesus perlu, silakan Tuhan ambil. Bagaimana Tuhan memakai keledai itu masuk ke Yerusalem. Ya, dan seperti topik ataupun tema kita hari ini adalah mengikut Yesus. Ini satu hal yang luar biasa. Ada 3 Injil yang menuliskan syarat mengikut Yesus ini. Yang pertama adalah Matius 16 ayat yang ke-24, yang kedua adalah Markus 8 ayat 34, dan Lukas 9 ayatnya yang ke-23. Kami bacakan dari Markus 8 ayat yang ke-34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Kita tahu tadi bagaimana orang-orang Yahudi yang mengeluh-elukan Yesus masuk ke Yerusalem dan mengikutinya dari belakang, berkata-kata, "Hosana, terpujilah nama Tuhan, hosanalah, terpujilah di tempat yang maha tinggi." Dia mengikut Yesus. Tapi kembali Yesus ingatkan di Markus 8, apakah mereka yang mengikut Yesus itu sudah menyangkal dirinya, sudah memikul salibnya? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama Yesus katakan adalah menyangkal diri. Menyangkal diri. Ya, kalau terjemahan langsung, sangkal diri ya berkata tidak. Oh tidak, bukan saya. Apakah Anda yang melakukan perbuatan itu? Tidak. Mungkin seperti itu bahasa gamblang, terjemahan menyangkal diri. Tapi hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, oleh Yesus Kristus, ada beberapa syarat menyangkal diri. Kalau kita betul-betul mau mengikut Yesus, Yesus sudah katakan 2 syarat. Yang pertama menyangkal diri, yang kedua memikul salib. Yang pertama menyangkal diri itu, kita sudah harus berani berkata tidak. Tidak untuk kebiasaan-kebiasaan lama mungkin, perbuatan-perbuatan tertentu yang dulunya membahagiakan kita, perbuatan-perbuatan kebiasaan-kebiasaan tertentu yang dulunya kita tidak mampu menolaknya. Tapi dengan kata menyangkal diri, kita sudah harus berani berkata tidak kepada kebiasaan itu. Dan mungkin reputasi kita begitu dielulukan karena kebiasaan-kebiasaan kita di masa lalu, atau punya satu hal kebiasaan yang luar biasa.
Tapi kalau hal itu tidak menyukakan hati Kristus, kita sudah harus berani berkata tidak. Dan yang kedua, untuk menyangkal diri ini adalah ada perubahan nyata. Setelah kita berani berkata tidak kepada kebiasaan-kebiasaan ataupun dosa-dosa masa lalu, harus ada perubahan yang nyata dalam kehidupan kita. Tutur kata, perilaku, sikap harus ada nyata. Ini merupakan syarat untuk menyangkal diri. Dan mungkin kita tidak tahu rancangan Tuhan luar biasa. Tidak ada kejadian di dunia yang tidak seizin oleh Tuhan. Dan mungkin saja virus corona ini seizin Tuhan. Dan dia betul-betul menginginkan kita untuk menyangkal diri. Dan dia betul-betul ingin kita menghentikan kebiasaan buruk. Dan dia ingin kita menyatakan bahwasannya sudah ada perubahan yang nyata. Dan mungkin selama ini tidak ada keinginan kita untuk mendahulukan, menomorsatukan kehendak Tuhan. Dan kita sudah sekiankan kehendak dari Tuhan. Kita tidak mendahulukan kehendaknya. Tetapi hari ini kita belajar, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu indikator dari menyangkal diri ini adalah mendahulukan kehendaknya. Yang pertama tadi indikatornya kita berani berkata tidak untuk kebiasaan-kebiasaan masa lalu, dan harus ada perubahan nyata dalam sikap, tutur kata, perilaku kita kalau ingin mengikut Yesus. Yang ketiga, kita harus mendahulukan prioritas kehendak Tuhan. Yang kedua, Yesus katakan di Injil Markus 8 ayat 34 tadi adalah memikul salib. Memikul salib, ya mungkin ketika kita ada problem dalam hidup, ya pikul salib. Ketika kita ada goncangan dalam hidup, ya pikullah salibmu seperti Kristus. Kata-kata itu mungkin sering kita dengar. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar dari pikul salib yang sebenarnya. Kita umat minoritas di Indonesia mungkin sering sudah mendapat hal-hal seperti diskriminatif, hal-hal yang kurang menyenangkan, kurang adil. Dan mungkin kita katakan, ya pikul salib. Tapi hari ini Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada kita, kalau dulu Yesus memikul salibnya, salib sebenarnya ke Golgota, kita saat ini juga memikul salib di dunia. Salib kita tentu berbeda dengan salib Kristus. Walaupun kebiasaan beberapa negara tetangga, khususnya Filipina, ketika menjelang Paskah, mereka itu betul-betul memikul salib dan betul-betul disalib seperti Kristus. Dia ingin meneladani Kristus, apa yang dirasakan oleh Yesus. Tapi hari ini kita belajar, kita harus mematikan kehendak pribadi kita. Itu makna dari pikul salib. Kita harus mematikan kehendak-kehendak pribadi kita. Dan mungkin selama ini kita banyak hal untuk meningkatkan reputasi di pekerjaan. Banyak hal yang kita lakukan untuk pamor kita agar lebih terkenal. Di medsos kita uber segala sesuatu. Kita menggunakan media sosial agar begitu banyak pengikut-pengikut kita. Dan hal itu yang kita banggakan. Tapi hari ini kita diingatkan Bapak Ibu agar betul-betul kita mengikut panggilan untuk berserah sepenuhnya kepada Yesus. Banyak pergumulan pikul salib kita di dunia, tapi hari ini kita diajari oleh Tuhan Yesus. Kita harus pikul salib dengan berserah sepenuhnya kepada Tuhan, kepada Yesus. Kita harus betul-betul mengakui tanpa Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Segala sesuatu yang kita punya, reputasi yang kita punya, mungkin harta kekayaan yang kita punya, itu bukan karena kekuatan kita. Tapi mulai hari ini kita harus mengatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan dan juru selamat pribadi kita. Semua dari Tuhan, semua untuk Tuhan, dan kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan.
Dan satu hal yang kita harus tahu, tanpa Tuhan Yesus kita tidak bisa apa-apa. Satu hal yang kita harus sadari adalah manusia tidak mungkin menyelamatkan dirinya. Manusia tidak mungkin menyelamatkan dirinya. Kita seperti tawanan yang sudah didakwa hukuman mati. Hukuman mati itu tidak boleh, tidak bisa dicabut oleh siapapun. Kita harus sadar itu, bahwasanya kita ini tidak mungkin menyelamatkan diri kita. Kita tidak mungkin selamat tanpa Yesus. Kita ini sudah didakwa, divonis sudah hukuman mati. Tapi di Injil Yohanes dikatakan bahwasanya karena begitu besar cinta kasih Tuhan terhadap manusia, maka anaknya yang tunggal sebagai tumbal kita, sebagai pengganti kita. Karena Allah Bapa lah yang mempunyai hak prerogatif melepas kita dari hukuman mati. Kita yang harusnya disalib, kita yang harusnya disesah, kita yang harus disiksa dan menerima kutuk. Tapi hari ini Yesus sudah mengatakan kepada kita, ikut aku yang sudah menggantikan kau, menerima ganjaran dari Allah. Vonis mati itu, kutuk itu, Yesus yang menanggung. Kristus menanggung kutuk, murka Allah. Dia dibunuh menggantikan kita. Hal ini harus kita sadari betul-betul. Karena ada beberapa contoh kejadian di dunia yang luar biasa. Mungkin kita pernah dengar pendeta Billy Graham di salah satu KKR-nya di Amerika. Entah kenapa pendeta Billy Graham ini ada bisikan di hatinya. Dia mendatangi seorang artis terkenal saat itu, yang begitu tenar, yang begitu cantik, yang begitu luar biasa, punya kekayaan, reputasi sungguh luar biasa, yaitu Marilyn Monroe. Pendeta Billy Graham itu punya kerinduan hati untuk memperingatkan, Marilyn, ada roh Tuhan loh yang mengingatkan aku. Engkau jangan terlalu sombong. Engkau jangan terlalu angkuh. Ikutlah Tuhan, ikutlah Yesus. Sangkallah dirimu, pikullah salibmu. Itu yang dikatakan Billy Graham kepada Marilyn Monroe. Tapi Marilyn Monroe dengan angkuhnya menjawab pendeta Billy Graham, menolak pesan tersebut. Dan berkata, aku tidak butuh Tuhan. No. Reputasiku lebih dari reputasi Yesus. Kembali Billy Graham mengingatkan, jangan, ikut Yesus. Sangkal dirimu dan pikul salib. Segala sesuatu yang kau punya saat ini dari Yesus datangnya. Dengan angkuh Marilyn Monroe menolak. No. Kedagingan begitu mengikat dia. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu yang sekalian? Seminggu kemudian Marilyn Monroe ditemukan tewas di apartemennya. Ada kaitan atau tidak pendeta Billy Graham mengingatkan bahwasanya ikutlah Yesus atau tidak, kita tidak tahu sampai sekarang. Tetapi nyatanya Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, seminggu kemudian sejak pendeta Billy Graham mengingatkan Marilyn Monroe ditemukan tewas di apartemennya. Itu hak kepolisian untuk menyelidiki apa penyebab tewasnya Marilyn Monroe. Selanjutnya, tokoh fenomenal yang selanjutnya. Mungkin Bapak Ibu ingat grup musik Inggris yang begitu terkenal, The Beatles. Saya salah satu pengagumnya. The Beatles, salah satu punggawanya adalah John Lennon. Ya, ada beberapa lagunya yang sempat saya hafal seperti Hey Jude, Don't Make It Bad. Wis, itu lagu The Beatles. Ya. Ada beberapa lagu The Beatles ini merupakan lagu favorit saya. Salah satu punggawanya adalah John Lennon. Begitu terkenal The Beatles ini. Bahkan sampai-sampai
pernah terekam begitu John Lennon menapakkan kakinya di sebuah rumput. Rumput itu dipatok oleh penggemar pribadinya dan disimpan sebagai koleksi pribadi. Luar biasa. John Lennon. Jadi John Lennon ini begitu terkenal dengan bersama grup musiknya yaitu The Beatles. The Beatles begitu fenomenal, diundang ke beberapa negara untuk menyanyikan lagu-lagu ciptaan John Lennon khususnya. Bahkan salah seorang pakar antariksa menemukan galaksi-galaksi. Saking cintanya kepada grup musik The Beatles ini, nama-nama galaksi-galaksi itu dinamain mereka ini, Paul McCartney, John Lennon, tak siapa lagi yang 4 orang itu. Saking cintanya. Tapi kedagingan juga mengikat John Lennon ini. Dan dia berkata, saya yakin kekristenan akan berakhir. Saya yakin kekristenan akan berakhir. Dan akan menghilang kekristenan itu. Kalau Yesus itu sih lumayan, tapi tujuannya terlalu sederhana, menyelamatkan umat manusia. Tujuan datangnya ke dunia terlalu sederhana. Itu kata-kata John Lennon. Dan dia memproklamirkan di tahun 1966, hari ini saya, The Beatles, akan lebih terkenal daripada Yesus. Tahun 1966. Tapi apa nyatanya, apa yana? Setelah John Lennon mengikrarkan itu, beberapa hari kemudian John Lennon tewas. Dia ditembak oleh penggemar pribadinya. Ketika ahli jiwa bertanya kepada penembak John Lennon, penggemar pribadi ini, apa kata-kata dari penggemar pribadi kepada psikiater? Aku tidak ada ingin orang yang memiliki John Lennon kecuali saya. Makanya saya tembak dengan 6 peluru di dada. Begitu luar biasanya, militannya penggemar ini. Apakah kita ada semilitan itu mengagungkan Yesus, mengikut Yesus? Seperti penggemar John Lennon ini. Kita bisa baca kisahnya bagaimana John Lennon mati, meninggal, ditembak. Ini merupakan satu hal yang luar biasa. Ya. Di tanah air, betapa terkejutnya saya ketika menjelang pemilihan gubernur di ibu kota. Ada seorang petinggi di salah satu institusi tiba-tiba mengikrarkan diri untuk meninggalkan Yesus. Dia mau ikut kompetisi pilgub, dia meninggalkan Yesus. Dan kalau kita lihat di surat kabar, di media massa, dia katakan, saya masuk agama saya yang terbaru ini tanpa ada paksaan, semuanya atas kesadaran diri sendiri. Setelah melalui proses panjang dan pembelajaran yang luar biasa, maka saya melakukan hal ini. Demikianlah beberapa patah kata yang diucapkan oleh petinggi di salah satu institusi ini. Ketika ditanya, mengapa engkau meninggalkan Yesus? Kenapa engkau memeluk agamamu yang sekarang? Nah, tetapi mungkin persyaratan dunia tidak sama dengan persyaratan surga. Di persyaratan dunia harus meninggalkan Kristus. Tidak mau sangkal diri, tidak mau pikul salib, tidak mau mengikut Yesus. Dan kita bisa lihat faktanya. Di putaran pertama dia sudah gugur. Ya tentu di putaran pertama saja sudah gugur, tidak boleh ikut berkompetisi di putaran kedua. Itulah Bapak Ibu. Kita lihat beberapa contoh tokoh-tokoh fenomenal, baik luar negeri maupun di Indonesia sendiri. Sungguh luar biasa kita hari ini disuruh dengan satu tema sederhana. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Ini sungguh luar biasa. Kenapa sungguh luar biasa? Dari judul ini ada sebuah lagu yang sungguh luar biasa sebetulnya. Tapi sebelum lagu ini begitu fenomenal, ini ada satu kisah. Satu kisah di bagian timur India di tahun 1800-an, tepatnya nama daerah itu adalah Assam. Pada tahun
1800-an itu sungguh luar biasa, terjadi kebangkitan rohani yang luar biasa di Eropa. Begitu banyak misionaris yang keluar dari Eropa untuk mengabarkan Injil, termasuk ke Asia. Salah satunya mereka itu datang ke India. Beberapa misionaris masuk ke India bukanlah pekerjaan yang ringan. Kita tahu India, khususnya di bagian timur India ini, yaitu daerah Assam dan beberapa desa di situ, mereka ini masih menganut satu kepercayaan lama. Kebiasaan masyarakat di sini kanibal. Mereka itu masih memakan koleganya, masih memakan saudaranya. Daging saudaranya itu mereka masak dan mereka makan sama-sama. Begitu melekatnya dan eratnya sudah kepercayaan lama di hati penduduk Assam saat itu. Ternyata ada satu keluarga yang sudah menyatakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, dan dia beserta istri dan 2 anaknya sudah menyatakan mengikut Yesus. Ada goncangan di suku Garo. Ini suku Garo ya, bukan suku Karo. Suku Garo di daerah Assam ini. Ada goncangan, kepala suku marah. Hei, kenapa engkau sudah meninggalkan kepercayaan lama? Dan ada beberapa keluarga yang sudah menyatakan itu. Keluarga pertama diadili. Kalau di sini mungkin ya di etnis Dayak mungkin hukum adat lah. Di hukum adat dipanggil ke balai desa. Sang kepala suku mengambil tombak dan kebetulan nama dari kepala keluarga itulah Nokseng. Hei Nokseng, kenapa engkau meninggalkan kepercayaan leluhur kita? Sekarang buat pernyataan engkau untuk meninggalkan Yesusmu, atau kalau tidak anakmu saya tombak. Begitu tombak diangkat, Nokseng ini justru bernyanyi dengan lagu ciptaannya mungkin. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kedua anak Nokseng ditombak. Betapa pilu dan hancurnya hati Nokseng melihat kedua anaknya mati ditombak kepala suku. Apakah sudah sampai di situ? Tidak. Peringatan kedua, Nokseng, kalau tidak, kepala suku kembali mengangkat tombaknya. Kalau engkau tidak menanggalkan kebiasaanmu, istrimu akan dibunuh. Begitu kepala suku mengangkat tombaknya, Nokseng kembali bernyanyi. Tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Istrinya kembali dibunuh oleh kepala suku. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Istrinya dibunuh di depan matanya dan kembali tombak itu diarahkan kepada Nokseng. Hei you, maukah engkau menanggalkan kepercayaanmu sekarang? Dan sebelum Nokseng menutup matanya untuk ditombak, dia bernyanyi. Salib di depan duniaku tinggal, salib di depan duniaku tinggal, salib di depan duniaku tinggal, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Itulah merupakan ucapan kata-kata terakhir Nokseng, dan dia akhirnya juga dibunuh. Bapak Ibu yang luar biasa, kematian Nokseng dan keluarga ini berdampak besar di daerah Assam.
Kepala suku ini tidak bisa tidur, penasaran kenapa sih ada orang yang begitu luar biasa mempertahankan imannya. Siapa sih Yesus itu? Dia gali. Akhirnya dia mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, dan dia mau mengikut Yesus, dan dia mau menyangkal diri, meninggalkan semua kepercayaan kebiasaan lamanya, dan ada perubahan nyata pada dirinya. Dan di seluruh penduduk daerah Assam saat itu di suku Garo, 90% akhirnya menyatakan Yesus Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Kisah ini sungguh luar biasa, Bapak Ibu. Ya, sungguh luar biasa kisah ini. Bagaimana lagu ini akhirnya digubah oleh seorang misionaris India, diaransemen oleh komposer Amerika, dan sering dipakai oleh pendeta Billy Graham dalam banyak KKR-nya di seluruh dunia. Sungguh lagu ini fenomenal, ya, sungguh fenomenal lagu ini. Nah, bagaimana juga sebelum waktu pendeta Billy Graham mengingatkan Marilyn Monroe, di KKR dari Billy Graham ini juga lagu ini dikumandangkan. Nah, jadi kalau di kitab Mendenden kita itu ya di nomor 68 ayat 1 yang mirip, ya. Dah Hindu simbelin Tuhan kerajaan kami pe, ban kam simada kerajaan lama sap lalap seperti kehidupan nokceng ini. Tapi na bagi benih pageme gelah ersuli turah pe mate kap benih lebih, mate lebih benih. Ya, mungkin benih itu nokceng dan keluarga. Tapi begitu nokceng ini mati, sungguh luar biasa, banyak tumbuh padi-padi baru. Sungguh luar biasa. Jadi untuk menutup khotbah ini, Bapak Ibu, walaupun kita tidak bertetapan, mari kita nyanyikan lagu yang begitu fenomenal ini. 2 bait saja, mengikut Yesus keputusanku dan tetap ku ikut walau sendiri. Pemusik silakan. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Yang terakhir Bapak Ibu, apakah Anda siap mengikut Yesus? Dengan motivasi yang tidak keliru tentunya. Kita mengikut Yesus bukan dengan motivasi politis, seperti bangsa Yahudi yang mengelulukan Hosana, Hosana, Hosana. Ketika Yesus disesah dan menuju Golgota, dia katakan salibkan dia, motivasi yang keliru. Kita diingatkan hari ini, keputusan terbesar dalam hidup kita adalah apakah kita mau mengikut atau menolak Yesus. Tentu kita akan mengambil pilihan mengikut Yesus. Amin.